atau ini mungkin kita menyebutnya sebagai gerobak sapi berhias janur, ataupun sebagian masyarakat Jember menyebutnya dengan pegon. Oke, at least sebagian masyarakat Jember sudah tahu mengenai pegon ataupun gerobak sapi berhias janur. Mari kita membahas konsep fisika yang terkait pada ini dan juga ini. Oke, dari video ini teman-teman udah lihat kan kenapa sih rodanya kok bisa berputar? Sebenarnya dalam roda dan juga ada tarikan sapi itu dijelaskan gaya torsi. Kok bisa sih? Jadi gaya torsi merupakan gaya yang mengakibatkan suatu benda tersebut mengalami berputar atau adanya sebuah gerakan sehingga menyebabkan suatu benda mengalami perputaran. Yang mana rumusnya gaya torsi yaitu T sama dengan F kalikan L. F itu sebagai gaya tarinya dan L sebagai jari-jari roda. Di video tersebut ada sapinya kan, sapi itu nariknya. Dan roda itu kan ada L-nya ya, itu jadi L-nya. Sehingga konsep torsi bisa berkait pada video tadi yang mana roda bisa bergerak akibat gaya tarik dari sapinya. Begitu. Dalam video tadi juga dijelaskan loh mengenai momen inersia. Kok bisa sih? Karena di video tadi itu kan ada roda yang mana ada jari-jari. Juga dalam kerangka entah yang masih kosongan atau yang sudah mengangkut barang, pastinya ada massa kan. Momen inersia sendiri bekerja sebagai mana besarnya itu ketika sebuah roda agar bisa berputar. Jadi waktu awal banget nih ketika sebelum pegon itu bergerak, itu kan membutuhkan momen inersia yang besar. Karena pada keadaan tersebut, massa yang ada masih dirasakan sangat besar sekali. Sehingga membutuhkan momen inersia yang besar juga. Dapat kita rumuskan yang mana I sama dengan sigma M dikalikan L kuadrat. Di sini F sigma M sebagai banyaknya massa dan juga L kuadrat sebagai jari-jari roda. Baik, selanjutnya yaitu hubungan antara torsi dan momen inersia pada pegon. Untuk rumusnya yaitu ini, yang mana tau adalah torsi, momen inersia, dan alfa adalah percepatan putaran. Nah, apa sih hubungan rumus ini dengan pegon? Oke, kita jelaskan ya. Nah, saat gerobak itu diam, momen inersianya itu terasa paling berat karena rodanya belum berputar. Agar roda berputar, pasti sapi itu harus menarik, memberikan gaya yang lebih besar. Tarikan pertama itu pasti berat karena rodanya masih diam. Waktu rodanya belum muter, semuanya tuh kayak benar-benar nempel dan butuh dorongan besar buat mulai gerak. Jadi, sapi itu harus lebih kuat nariknya. Nah, kalau misalnya roda sudah mulai putar sedikit saja, gerakannya itu jadi lebih sedikit dan lebih lancar. Nah, sapi itu juga nggak perlu narik sekuat tadi. Seperti itu. Nah, untuk distribusi beban dan keseimbangan gerobak, kalau misalnya bebannya terlalu maju, itu pasti bagian depan gerobak akan makin berat. Gerobak juga terasa menukik dan sapi juga harus menahan beban lebih berat. Nah, untuk beban yang di tengah, itu pasti bakalan sempurna. Beratnya juga terbagi rata, rodanya stabil, dan sapi juga lebih ringan menariknya. Kalau misalnya bebannya terlalu ke belakang, itu bagian belakang akan merasakan lebih berat. Nah, bagian depan juga bisa agak terangkat dan gerobak jadi gampang goyang. Distribusi beban mempengaruhi torsi yang dibutuhkan roda. Karena gaya normal ke tanah mempengaruhi gaya gesekan yang harus dilawan. Kalau beban salah posisi, meskipun momen inersia roda tetap sama, torsi yang dibutuhkan sapi akan bertambah. Pada acara adat di Jember, gerobak sapi berhias janur atau pegon sering membawa banyak penumpang. Kalau penumpang duduk tidak merata, misal terlalu maju, maka sapi akan memerlukan gaya tarik yang lebih besar. Jika penumpang duduk terlalu ke belakang, maka gerobak akan oleng jika berbelok. Penempatan beban yang tepat menjaga kestabilan, meminimalkan torsi berlebih, dan membuat perjalanan lebih aman.
Dari gerobak sapi berias Janur atau Pegon di Jember ini, kita bisa belajar banyak konsep fisika loh, yaitu ada torsi, momen inersia, dan keseimbangan benda tegar. Ternyata banyak konsep fisika yang ada di sekitar kita, tinggal bagaimana cara kita untuk melihatnya.